Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, mungkinkah Anda tipe orang yang pertama? Anda tidak diciptakan untuk dunia ini. Anda diciptakan untuk akhirat. Bisa jadi Anda seorang manusia yang soleh, memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Anda taat, Anda tidak banyak dosa, berbakti kepada orang tua, rajin sholat, Masya Allah, semua urusan Anda sangat bagus. Meskipun demikian, Anda ditimpa penyakit, Anda berhutang, hidup dalam kefakiran dan kesempitan. Anda berdoa dan berdoa, namun tidak mendapatkan jawaban. Baik, ujian penderitaan macam apa ini? Kita lihat keadaan orang semacam ini. Jika demi Allah, dia adalah orang yang benar-benar apa adanya, dalam artian orang yang tidak punya masalah antara dirinya dengan Allah, maka di sini kita katakan kepadanya, jangan khawatir. Karena contoh yang baik seperti ini terjadi kepada para nabi. Coba, siapa dia yang mengubur 6 orang anaknya dengan tangannya sendiri? Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah nabi yang kehilangan anaknya selama 40 tahun? Yakub alaihi salam. Siapa yang diperjualbelikan sebagaimana hamba sahaya? Yusuf alaihi salam. Dan siapa yang penyakit membuatnya lemah dan semua anak-anaknya wafat, dan dia kehilangan semua harta bendanya, dan dia berpenyakit hingga istrinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya membencinya dan meninggalkannya? Ayub alaihi salam. Baiklah, apakah mereka para pelaku maksiat? Apakah mereka para pendosa? Tidak. Tapi mereka Allah inginkan supaya tinggi derajatnya. Karenanya kami uji mereka dengan penderitaan. Maka jika Anda seorang yang baik, taat, dan datang ujian penderitaan, maka pujilah Allah dan bersyukurlah. Allah ingin meninggikan derajat Anda. Allah melihat sholat Anda dan ternyata masih lemah. Anda masih bukan ahli tahajud dan bukan ahli puasa. Benar, hubungan Anda baik dengan Allah, tapi ibadah Anda masih lemah. Maka Allah menguji dengan penderitaan, penyakit, agar supaya Anda terangkat. Mengapa? Karena Anda berhak mendapatkan surga Firdaus yang tertinggi. Anda tidak pantas berada di pinggiran surga. Karenanya, relalah, terimalah, katakan Alhamdulillah. Apa yang Allah turunkan dari ujian penderitaan ada hikmahnya, dan apa yang Allah turunkan dari kesusahan ada hikmahnya, dan apa yang Allah turunkan dari kenikmatan adalah keutamaan darinya yang maha suci lagi maha tinggi. Jika Anda sabar, maka yakinlah dengan firman Allah Ta'ala kepadamu pada hari kiamat, hanya saja orang-orang yang sabar akan dibayar balasannya berapa? Unlimited, tiada terhitung. Coba saat ini, jika Anda ingin mengeluarkan sesuatu, Anda berhitung berapakah anggaran habis untuk makan malam, berapa untuk mobil, berapa pengeluaran ini dan itu. Hitung. Mengapa? Karena energi Anda terbatas. Sedangkan Allah tidak menghitung. Dia memberikan demikian besar karena gudang simpanannya tidak terbatas sama sekali. Dan itulah dia pemberian Allah bagi orang-orang yang bersabar. Tipe orang yang kedua adalah hamba yang soleh, tapi dia suka bertualang. Yaitu dia punya harta kadang digunakan untuk yang haram, tapi dia sholat, kadang lalai dan tenggelam dalam dosa. Orang seperti ini bisa saja Allah Azza wa Jalla uji dengan penderitaan. Tapi ujian Allah kepadanya adalah pengingat.
Warning. Apa yang dikatakan Tuhan kalian yang maha mulia? Dia berfirman, telah nampak kerusakan di darat dan lautan karena apa yang telah diperbuat tangan-tangan manusia. Bagaimana Allah menampakkannya? Yaitu dia merusak harta hamba itu, merusak kesehatannya, merusak kehidupannya secara umum. Mengapa? Firman-Nya, karena apa yang telah diperbuat tangan-tangan manusia, yaitu karena dosa-dosamu, karena kesalahanmu, karena perilakumu yang salah atas nikmatnya, agar mereka merasakan sebagian dari yang mereka telah perbuat, agar supaya mereka kembali. Lihatlah kasih sayang Allah kepada Anda. Maka Allah melihat Anda bermain-main dengan harta, lalu Dia mengambilnya dari diri Anda. Anda tidak pantas jadi kaya, tapi pantas miskin saja. Karena jika kaya, Anda menjadi rusak. Sepanjang Anda fakir, alangkah indahnya Anda di barisan pertama di masjid. Allah jadikan Anda dekat dengan Tuhan. Allah menyambutmu di masjid. Jika demikian, jika Anda melihat diri Anda berlumuran dosa dan kesalahan, lalu datang ujian penderitaan, maka pujilah Allah bahwa penderitaan itu datang di dunia dan tidak diakhirkan di akhirat. Dan kembalilah, evaluasi diri Anda, perbaiki diri. Anda lihat, mungkin Anda duduk bekerja dan mengatakan, mengapa saya tidak beruntung dalam bisnis dan usaha saya? Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagian orang mungkin tidak berpikir bahwa seorang anak usia 5 sampai dengan 12 tahun bisa menghafal Al-Quran dengan tanpa meninggalkan rumah dan dengan hanya menggunakan telepon genggam. Dan itulah yang terjadi dengan anak-anak ini. Di sini ada Hafid yang bersama kami telah hafal juz 30. Ada Hadi dan Fathul yang sedang menghafal juz 29. Ada Mifzal yang telah hafal juz 28 dan masih banyak anak-anak lainnya. Jika Bapak dan Ibu berminat untuk menjadikan putra-putri Anda seorang hafid Al-Quran, barangkali kita berjodoh. Silahkan hubungi nomor WhatsApp yang tertera. Karena program ini tidak berbayar dan bisa diikuti semua peserta dari seluruh Indonesia. Semoga Allah menerima. Allahumma amin. Sementara karyawan Anda sedang berdoa, mengangkat tangan, berharap buruk terhadap diri Anda di akhir malam agar Allah membalas dendam untuk mereka karena Anda telah melambatkan hak mereka dan gaji mereka. Jika demikian, periksalah diri Anda agar supaya Anda memperbaiki diri. Orang tipe ketiga, ini adalah orang yang tenggelam dalam dosa dan maksiat. Dan meski demikian, dia tidak mau kembali, tidak juga bertobat. Mungkin malah ilhad, meniadakan Allah. Mungkin malah menyatakan kekufurannya kepada Allah. Mungkin meragukan perkara agama. Orang semacam ini mungkin tidak akan datang kepadanya ujian penderitaan sedikit pun. Mungkin sebaliknya, hidupnya makmur, bisnisnya terus berkembang. Mungkin kesehatannya bertambah prima. Mungkin berbagai kenikmatan terus-menerus turun kepadanya. Hati-hati saudara. Telah datang seseorang kepada Hasan Al-Basri. Dia bertanya, dengarkan pembicaraannya, ini penting. Kami tidak bertele-tele. Katanya, wahai Hasan, sesungguhnya aku telah mendengar bahwa untuk setiap maksiat itu pasti ada hukumannya. Jawab Syekh Hasan, betul. Kata orang itu, baik, saya telah bermaksiat kepada Allah sangat banyak dan dia tidak pernah menghukum saya. Saya tidak mendapati hukuman apa-apa. Maka Syekh menjawabnya, wahai anakku, bahkan berapa kali Allah Jalaluh
telah menghukum dirimu saat engkau tidak menyadarinya. Maka orang itu bertanya, bagaimana? Syekh menjawab, bukankah dia telah merampas darimu manisnya bermunajat? Bukankah telah berlalu hari-harimu tanpa engkau membaca satu pun dari ayat suci Al-Quran? Bukankah telah berlalu malam demi malam dan engkau tidak pernah turut serta sholat bersama hamba-hamba Allah? Bukankah sudah Allah tahan lidahmu dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla? Bukankah berat rasanya bagimu untuk berada dalam ketaatan? Bukankah begitu ringannya engkau untuk berbuat maksiat? Bukankah engkau melupakan akhirat dan tidak pernah memikirkannya? Maka jawab orang itu, ya, itulah dia hukumannya. Hukumannya adalah bahwa Allah benci ketaatan dari dirimu, sehingga dia tidak membantumu untuk taat. Allah benci atas keberangkatan mereka. Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Hati-hati, ini adalah jenis hukuman yang paling berbahaya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membuat Anda cinta kepada keimanan dan tidak menolong Anda untuk taat. Mengapa? Karena Dia telah menguji Anda pada kali pertama dan menguji Anda yang kedua kalinya, dan semuanya Anda gagal. Maka tatkala Allah melihat tiada lagi gunanya dirimu, maka Dia meninggalkanmu. Siapa yang butuh kepada akhirat? Anda kepada Allah atau Allah kepadamu? Anda yang butuh. Karenanya hati-hati wahai saudara-saudaraku. Musibah ini sangat berbahaya bagi seorang hamba. Karenanya perhatikan, hati-hati kita, dan kita perhatikan jika datang musibah kepada kita, kita hadapi dia dengan rela. Lihat dan langsung periksa. Sebagai kesimpulan, jika datang musibah kepada Anda, saat turun pertama kali, periksa diri Anda. Jika Anda jenis orang yang pertama, pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukurlah kepadanya dan mintalah keteguhan atasnya. Jika termasuk jenis orang yang kedua, periksa diri Anda dan perbaiki keadaan Anda. Dan perbaiki semua urusan Anda, karena ini adalah peringatan dari Allah. Dan jika Anda termasuk tipe yang ketiga, maka kembalilah. Karena bisa saja kematian datang kepada Anda kapan saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengarkan kalimat ini dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dengarlah apa yang Allah firmankan dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Atau supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Atau supaya jangan ada yang berkata, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau supaya jangan ada yang berkata ketika melihat azab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Bukan demikian.
Sebenarnya telah datang keterangan-keteranganku kepadamu, lalu kamu mendustakannya dan kamu menyombongkan diri, dan adalah kamu termasuk orang-orang yang kafir. Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Maka saya memohon kepada Allah agar menghindarkan kita dari kejahatan hati-hati yang terkunci. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.